Teman-teman semua jelas kan? Halo? Siap jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Siap jelas. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Mungkin ya. Siapa? Frankie kasih mati mic saja ya. Dan kasih hidup satu kasih mati. Cek. Selamat pagi Pak Dumi. Pagi Pak Simon, pagi. Nanti pukul 8.30 dimulai ya Pak Simon. Siap Pak. Tutup bisa lihat. Anak-anak sekalian 3 menit lagi ya, kita mulai 2 menit ya. Jadi usahakan semua duduk, fokus ya. Baik Pak Gumi, Ibu. Selamat. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Pada kesempatan pagi ini,
saya akan menyampaikan materi pembelajaran saya tentang membaca maul pedoman dan menentukan besar sudut. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut pada materi pembelajaran nanti. Sebelumnya, saya persilakan Ketua kelas untuk membawa kita dalam doa. Silakan Ketua kelas. Ya, terima kasih beserta teman-teman semua. Sebelum kita mari kita berdoa mulai. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan berkat yang begitu baik bagi kami sehingga pada pagi hari ini kami telah berkumpul untuk melangsungkan kegiatan kami. Biarlah kegiatan ini yang kau berkati dan dapat berjalan dengan ini doa dan harapan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ketua kelas untuk doanya. Selanjutnya saya akan absen dulu. Jadi mohon perhatian anak-anak aja. Mohon perhatian untuk yang pertama, Christina Hak. Siap hadir. Ray. Siapa hadir Pak? Richard. Siap hadir Pak. Katerina. Siap hadir Pak. Juan. Siap hadir. Frankie. Siap hadir. Richard. Baik. Terima kasih. Saya akan screen dulu. Saya akan tampilkan hasil pembahasan materi biar kita semua bisa lihat. Ya, anak-anak bisa lihat semua. Ya, jadi Pak. materi pembahasan tentang membaca maul pedoman dan menentukan besar sudut. Semua bisa lihat jelas ya? Siap, Ya. bisa Pak. Baik. Kemudian kompetensi dasar. Dalam materi pembelajaran di pagi ini ada 2 kompetensi. Yang pertama itu menerapkan cara membaca maul pedoman dengan 3 indikator pencapaian. Yang pertama, memahami cara membaca maul pedoman. Yang kedua, menentukan cara membaca maul pedoman. Yang ketiga, menganalisis cara membaca maul pedoman. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, dengan 3 indikator pencapaian. Yang pertama, menjelaskan arah mata angin pada maul pedoman. Yang kedua, membaca arah mata angin pada maul pedoman. Dan yang ketiga, menunjukkan arah mata angin pada maul pedoman dengan besar sudut. Kemudian tujuan pembelajaran. Anak-anak bisa terlihat jelas ya? Tujuan pembelajaran? Siap, bisa Pak. Baik. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat memahami dan menentukan cara membaca arah mata angin. Kemudian yang kedua, setelah nanti saya memberikan contoh, peserta didik juga dapat menganalisis arah mata angin. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan arah mata angin. Yang keempat, setelah nanti saya memberikan contoh, peserta didik dapat menunjukkan arah mata angin dan menentukan besar
sudut. Jadi itu tujuan pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran yang akan kita bahas bersama pada kesempatan ini adalah membaca menurut pedoman dan menentukan besar sudut. Baik, jadi ini bentuk menurut pedomannya. Anak-anak bisa terlihat jelas di depan monitor. Siap, bisa Pak. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagaimana membaca pedoman dan menentukan besar sudut pada menurut pedoman. Jadi kita mulai dengan timur laut. Jadi timur laut itu besar sudut 45 derajat. Bisa terlihat jelas ya? Siap, bisa Pak. Bisa. Kemudian pada mata angin timur besar sudut 90 derajat. Kemudian pada mata angin itu besar sudut 135 derajat. Kemudian pada mata angin selatan besar sudut 180 derajat. Kemudian pada mata angin barat daya, ada yang bisa menjawab? Siap, 225 derajat. Ya, barat daya 225. Betul sekali. Kemudian pada barat, ada yang bisa juga? 270 derajat. Ya, baik. Kemudian pada mata angin barat laut? 315 derajat. Baik. Kemudian utara itu ya 0 derajat atau sama dengan 360 derajat. Ya, baik. Jadi nanti ada penjelasan mengenai menurut pedoman biar anak-anak bisa lebih jelas. Jadi kita akan lihat dulu menurut pedoman itu konsepnya apa sih. Jadi menurut pedoman adalah gambar yang menampilkan haluan-haluan penting seperti utara, timur, selatan, dan barat pada peta laut. Sedangkan mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan haluan. Jadi mata angin dan kompas merupakan sebuah gambar panduan untuk menentukan haluan pada saat kita berlayar atau kita bernavigasi. Sedangkan mata angin utama itu terbagi atas, utara 360 derajat, kemudian barat 270 derajat, timur 90 derajat, dan selatan 180 derajat. Kemudian mata angin pertengahan. Bisa terlihat jelas ya? Anak-anak? Bisa Pak. Mata angin pertengahan. Yang pertama, timur laut. 45 derajat. Kemudian timur, 90 derajat. Kemudian tenggara, 135 derajat. Selatan, 180 derajat. Barat daya, 225 derajat. Barat, 270 derajat. Barat laut, 315 derajat. Dan utara,
terletak pada 0 atau 360 derajat. Jadi itu cara untuk membaca manual pedoman. Jadi saya harap dengan gambar manual pedoman ini, anak-anak bisa melihat arah mata angin, sekaligus bisa menentukan besar sudut pada setiap mata angin tersebut. Baik, saya akan membagi anak-anak sekalian dalam 2 kelompok ya. Untuk kita bisa berdiskusi, membahas tentang bagaimana membaca manual pedoman dan menentukan besar sudut. Jadi nanti anak-anak bisa lihat ya di kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa ya. Baik. Jadi kelompok 1, saya tentu Siapa? ketua kelompok itu Katerina teman. Siapa? Saya akan share screen apa yang menjadi bahan diskusi nanti. Oke, jadi ini yang nanti bisa terlihat anak-anak? Siap, belum, Pak. Ya, belum, Pak. Sudah terlihat? Siap, belum, Pak. Belum, Pak. Kalaupun belum terlihat, anak-anak bisa melihat LKPD yang saya sudah bagi, bisa langsung Siap. Siap, Pak. Jadi kelompok 1, ketua kelompok langsung kerjakan. Teman-teman langsung kerjakan. Siap, Pak.
Ya, jadi kelompok 2 juga langsung kerjakan ya. Soal yang sudah print out, anak-anak langsung kerjakan saja. Ya, Pak. Siap. Waktu Anda hanya 10 menit. Kelompok 2, ketua kelompok bisa kerjakan ya. Siap, Pak. Ketik saja, kemudian nanti di presentasi ya. Halo kelompok 1, bagaimana sudah bisa mengerjakan hasil kerja kelompok? Bisa, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Semua kerja ya, kelompok 1, ketua dengan teman-teman semua. Pak.
Ketua kelompok bagaimana? Siap, sudah Pak. Baik. Ada ya? Kelompok 2, ketua kelompok. Jangan lupa nanti ketik langsung di Microsoft Word, kemudian nanti mempresentasikan hasil kelompok 2 ya. Siap, Pak. Jadi tugas yang harus anak-anak lakukan adalah pada poin D ya, bisa terlihat ya di monitor. Jadi yang menjadi bahan diskusi itu ada 5. Jadi nanti Anda tolong kerjakan untuk kelompok 2 ya. Semua wajib kerja ya. Kelompok 2 sudah selesai kerja? Ketua kelompok? Siap, sudah, Pak. Kemudian kelompok 1, bagaimana? Anda sudah mengerjakan tugas kelompok? Siap, sudah Pak. Sudah, Pak. Ketua kelompok sudah ya? Siap, sudah Pak. Siap, sudah. Jadi nanti pengetikan itu harus jelas ya, biar nanti bisa dilihat oleh teman-teman maupun saya juga. Siap Pak. Siap. Siap. Kelompok 2 bagaimana? Hasil kerja kelompok? Siap, sudah, Pak. Siap, Pak. Bisa terlihat ya yang menjadi kerja kelompok itu ada 5 soal saja, Anda kerjakan di dalam kelompok ya. Siap, Pak. Oke, kalau sudah baik, jadi kita kembali ke kelas utama untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi kesempatan pertama saya persilakan Ketua Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Silakan.
Dibuka dulu ya filenya. Mungkin teman-teman sambil menunggu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Belum. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami lewat share screen. Lihat. Oke. Sambil menunggu ya teman-teman. Mohon menunggu sedikit. Ya, baik. Silakan. Kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok 1 lewat share screen. Teman-teman, apakah tampilannya sudah ditampilkan? Sudah jelas. Sudah. Baik, saya akan menjawabkan 5 soal ini. Yang pertama, soal pertama, sebutkan pengertian mawar pedoman. Yang nomor 2, sebutkan pengertian mata angin. Yang ketiga, jelaskan mata angin utama. Yang keempat, jelaskan mata angin pertengahan. Yang kelima, haluan kapal pada haluan timur, maka besar sudutnya. Mawar pedoman adalah gambar yang menampilkan haluan-haluan penting seperti utara, timur, selatan, dan barat pada sebuah peta laut. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan haluan. Nomor 3, mata angin utama yaitu 0 derajat atau 360 derajat, barat 270 derajat, timur 90 derajat, dan selatan 180 derajat. Mata angin pertengahan yaitu utara terletak di 0 derajat atau 360 derajat, timur laut terletak di 45 derajat, timur terletak di 90 derajat, tenggara terletak di 135 derajat, selatan terletak di 180 derajat, barat daya terletak di 25 derajat, barat terletak di 270 derajat, dan barat laut terletak di 315 derajat. Besar sudutnya adalah 90. Sekian dan terima kasih. Baik, ada tanggapan dari kelompok 2? Silakan. Jadi, sampaikan tanggapan Anda terkait presentasi kelompok 1. Silakan. Mungkin kelompok 1 bisa screen dulu. Ya. Tanggapan saya untuk kelompok 1. Mawar pedoman dan mata angin merupakan panduan penting dalam kenavigasian. Terima kasih. Nanti waktu Anda berbicara jangan lupa ya mic-nya dikasih hidup. Mungkin bisa lanjut ke kelompok 2. Untuk kelompok silakan menyampaikan hasil kerja kelompok 2. Jangan lupa dibuka mic-nya ya. Ketua, aman? Oke. Nanti ketua share screen ya. Share screen. Mungkin ditutup dulu, kemudian baru share screen ya. Ketua kelompok ditutup dulu, kemudian baru masuk ke share screen. Kemudian baru kita bisa lihat hasil kerja.
Ketua kelompok di share screen ya. Belum terlihat, mungkin ditutup dulu. Kemudian di bagian bawah itu ada share screen. Ditutup dulu hasil kerja. Kembali ke Zoom. Kembali ke Zoom. Di bagian bawah ada share screen itu. Share screen. Ya. Ya. Kelompok 1 bisa terlihat? Ya, belum, Pak. Ya. Mohon bersabar untuk kelompok 2 menyampaikan hasilnya. Oke, baik, apakah teman-teman sudah bisa terlihat hasil diskusi kelompok 2? Belum. Mohon bersabar. Ya, sudah. Apakah sudah? Silakan. Ketua kelompok 2. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu mawar pedoman. Mawar pedoman adalah gambar yang menampilkan haluan-haluan penting seperti utara, timur, selatan, barat pada seluruh peta laut. 2. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan haluan. 3. Mata angin utama yaitu utara 300 derajat, barat 270 derajat, timur 90 derajat, selatan 180 derajat. 4. Mata angin pertengahan utara 0 atau 360 derajat, 5 derajat, timur 90 derajat, tenggara 135 derajat, selatan barat daya 225 derajat, barat 270 derajat, laut 11 derajat, besar sudut 90 derajat. Baik, demikian hasil presentasi kelompok 2. Kelompok 2 bisa menutup hasil kerjanya. Selanjutnya ada tanggapan dari kelompok 1. Silakan. Juan, silakan. Baiknya dibuka ya. Tanggapan saya untuk kelompok 2, untuk membaca mawar pedoman, kita perlu orang punya kompetensi dalam bidang matematika. Baik, jadi itu hasil presentasi kelompok 1, 2 sekaligus tanggapan. Semoga nanti semua itu menjadi suatu masukan yang berguna ya. Baik, saya akan lanjut ke kesimpulan materi pembelajaran yang ini. Mungkin ketua kelompok 1 sampaikan kesimpulan. Silakan. Jadi anak-anak sekalian, tolong diperhatikan kesimpulan daripada materi pembelajaran kita di siang ini ya. Tolong perhatikan baik-baik.
Baik, terima kasih. Pak, tampilkan teman. Sudah terlihat jelas. Silakan. Baik, dari materi pembelajaran berikut, pedoman akan haluan-haluan penting seperti utara, timur, selatan, dan barat pada sebuah peta laut. Mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan haluan. Ada 4 mata angin utama, yaitu utara 0 derajat atau 360 derajat, barat 270 derajat, timur 90 derajat, dan selatan 180 derajat. Serta 8 mata angin pertengahan, yaitu utara terletak di 0 300, timur laut terletak di 45 derajat, timur terletak di 90 derajat, tenggara terletak di 135 derajat, selatan terletak di 180 derajat, barat daya terletak di 225 derajat, barat terletak di 270 derajat, dan barat laut terletak di 315 derajat. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah kesimpulan yang menjadi sebuah pembahasan yang tadi saya sudah bahas dan anak-anak sudah bisa untuk menyampaikan kesimpulan. Saya merasa bahwa Anda sudah mampu untuk bisa menyimpulkan apa yang menjadi pembahasan tadi saya. Jadi, saya sangat bangga sekali dengan Anda bisa menyampaikan hasil kesimpulan. Kemudian saya akan menyampaikan post-test untuk anak-anak, jadi masing-masing kerja ya. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Jadi masing-masing langsung kerjakan. Jadi yang sudah selesai nanti bisa langsung presentasi hasil. Biar saya lihat. Dan yang sisa nanti bisa kirim di alamat WA saya yang saya sudah bagi. Bisa ya teman-teman? Ya, jadi saya kasih waktu untuk post-test ada 5 menit. Silakan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ada soal post-test juga yang saya sudah print out. Anak-anak bisa lihat ya. Ya, Pak. Ada yang sudah bisa menyampaikan post-test? Siap, Pak. Silakan. Yang lain nanti yang sudah ketik itu foto, kemudian dikirim ke saya. Jelas? Jelas. Siap, jelas. Masing-masing punya jawaban sendiri ya. Katakan. Siap, Pak.
Baik, terima kasih teman-teman. Belum terlihat ya. Belum. Ya. Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Ya, Sudah. terlihat saya. Sebutkan pengertian mawar pedoman. Mawar pedoman adalah gambar yang menampilkan haluan-haluan penting seperti utara, timur, barat pada laut. Nomor 2, sebutkan pengertian Baca matahari. jawabannya saja. Menentukan hal matahari utama derajat 60 derajat, barat 270 derajat, timur 90 derajat, dan selatan 108 derajat. Matangan yaitu utara terletak di atau 30 derajat, laut terletak di 45 derajat, timur terletak di 90 derajat, tenggara terletak di 135 derajat, selatan terletak di 100, barat daya terletak di 225 derajat, dan laut terletak di 16 derajat. Sudut haluan timur adalah 90 derajat. Sekian dan Jadi, itu hasil presentasi dari siswi atas nama Katerina. Nanti teman-teman yang lain jangan lupa lewat ya. Jelas kan? siap jelas. Siap, jelas. Baik, jadi itulah kesimpulan kita di siang ini, kemudian hasil presentasi kelompok, kemudian hasil post-test. Harapan saya semoga pembahasan kita di siang ini, mulai daripada materi pembelajaran, kemudian presentasi hasil kerja, kesimpulan, dan post-test, itu menjadi sebuah bekal untuk nantinya menjadi suatu pengalaman ketika Anda selesai dari sekolah ini, Anda bisa belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana membaca mawar pedoman dan menentukan besar sudut. Jadi saya ulangi, ketika nanti Anda tamat dari sini, Anda bisa belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana membaca mawar pedoman dan menentukan besar sudut di setiap haluan-haluan tersebut. Baik, dengan demikian maka cukup di sini pembahasan materi saya tentang membaca mawar pedoman dan menentukan besar sudut. Kita akan ketemu nanti di minggu depan dengan materi pembelajaran tentang bagaimana membuat sudut haluan pada setiap garis haluan yang kita buat di peta. Baik, untuk kegiatan di siang ini, saya persilakan Ketua Kelompok 1 untuk membawa kita dalam doa. Baik, terima kasih. Kita mengakhiri pelajaran hari ini. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Berdoa mulai. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan bangun dari pagi hingga sekarang. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini.
Sekarang kami mulai kegiatan kami yang lain ya Tuhan. Utuslah Kudus-Mu supaya menerangi hati dan akal budi kami, supaya apa yang kami buat hari ini berkenan hati-Mu dan sesama kami. Nama-Mu ya Tuhan, kami puji, kini yang segala masa. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Terima kasih. Ketua kelompok 1 sudah membawa kita dalam doa. Dengan demikian, maka cukup di sini pembahasan materi di siang ini. Semoga nanti ke depan Anda lebih sukses lagi menjadi seorang pelaut yang handal. Dan pesan saya, Anda jangan lupa selalu berdoa. Cukup di sini. Selamat siang. Siap. Ya. Siap. Saya pamit dulu Pak Victor. Selamat siang Pak Gomi, Ibu Dwi. Terima kasih. Oke. Keluar dulu. Ya.